Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Rasulullah Ali Sayyidina Fatimah Zahra Sekali Jilani Maulal Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali An-Nabi Rafi Jamil Bukala Hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad bisa pakai mengadam Muhammad wali yasuri wa puru ajmain Semail arwahi walidina mahatina wa ajdadina wa yasyaina wa jami'il muslimina muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhiral fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulumid darain amin qala Bismillahirrahmanirrahim halaman 72 ya. Wa ajabahu tilmizuhu asawi bi qaulihi hadzal ladzi yatayammamu li sholati mayyitin yumammimu wala khazna min man yumammikum ya man ilaikum yumammimu wa yadkhulu waqtu tayammumi lil khutbati bizawali kal jum'ati wa yajuzu tayammumu lil jumu'ati qabla al khutbati lidukhuli waqtiha wa taqaddamal khutbatu innama huwa syartun li sihatin li sihati fi'liha wa yajuzu wa yajuzu tayammumul khatibu aw ghairuhu qabla tamamil adadi allazi tanaqidu bihil jum'atu wan naflul mutlaqu fi kulli waqtin aradahu illa waqtal karahati idza tayammama li yusalli fihi amma idza tayammama li yusalli kharijahu aw atlaqa fa innahu yasihu wa yustaratul ilmu aw idzannu bidukhulil waqti walau bil ijtihadi walau tayammama syakan bihi lam yasiha wa in sadafahu kama fi syarhil asli bi ziyadatin. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya bicarakan tayamum nih gitu. Di sini wa ajabahu at-tilmizu asawi bi qaulihi. Ini ada bait syair di atas ya, jadi ya dibuat teka-teki oleh Syekh Al-Alama Al-Amiri ya. Syekh Al-Amiri nih ya di dalam kitab hasyiahnya nih ya, di salam sarah ya majmu'nya bi qaulihi itu kemarin di atas ya man yalhazu ya yafhamu an ahsanu jawabi tafahumin lima la yasihu tayammumun illa bisabqi tayammumin min ghairi fi'lin ibadatin bisabiqil mutaqaddimi wa mata yasihu tayammumun min ghairi niyatin tumna itu apa ya gitu ya min niyatin ya numa ya gitu. Nah itu ya itu ilqas ya, satu teka-teki tibakan ya dari Syekh Al-Amiri nih gitu. Ya orang yang memperhatikan ya coba ya dipahamin aksana jawaban ya tafahumi ya jawaban yang bagus nih yang bisa dipahamin. Ya itu apa ya teka-tekinya 5 lam yasihat tayammumun illa bisabqi tayammumin. Kenapa
ya, nggak satu tayamumnya seorang kecuali udah didahului dengan tayamumnya yang lain gitu ya tuh ya. Jadi ada orang tayamum nggak sah ya kecuali kalau udah ditayamumin gitu ya, min ghairi fi'li ibadatin, tapi itu tayamumnya bukan untuk ibadat, artinya bisa biki yang terdahulu ya gitu. Nah, wa mata yasiku tayamumun, kapan-kapan tuh sah tayamumnya, min ghairi niyatin, tanpa niat ya, nama ya gitu ya yang diisyaratkan tuh. Nah, apaan tuh katanya gitu ya, ditebakin tuh ya. Jadi ada orang tayamum ya, tayamumnya nggak sah ya, kecuali kalau udah didahulukan tayamum yang lainnya gitu. Nah, dijawab di sini gitu. Wa ajabatil mizuhu as-sawi ya, telah menjawab nih perkataan di depan tuh ya, yang menanyakan tuh ya, tebakan ya kenapa enggak sah tuh tayamum orang itu. Nah, ini dikatakan hadzal ladzi yatayammamu li sholati mayyitin yumammimu gitu ya. Dijawab oleh muridnya nih, murid Al-Amiri nih, Syekh Al-Amiri ya. Nah, itu Syekh Ahmad Sawi ya, gitu pengarang tafsir tuh As-Sawi. Wikauli, dengan perkataan dia hadzal ladzi ya yatayammamu li sholati mayyitin yumamimu. Nah, itu kenapa tuh sah enggak sah? Ini adalah tayamum yaitu buat sholat mayit. Jadi kalau kita tayamum buat menyolatin mayit ya, syaratnya harus udah mayitnya itu ditayamumin. Kalau mayitnya belum ditayamumin ya berarti belum sah karena belum masuk waktunya gitu ya. Nah ya, karena belum masuk waktu tayamum tuh gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya gitu, walaqad naman yamumukum yaman ilaikum yumammimu ya, sungguhnya kami perhatikan ya, man yumammikum ya, orang yang mentayamumkan kamu, ya man ilaikum yumammimu, wahai orang yang kepada kamulah yang mentayamumkannya. Artinya tuh si mayit ditayamumin gitu. Nah, waya dulu waktu tayamum lil khutbati bizawali kal jumu'ati, dan masuk waktu tayamumnya untuk khutbah Jumat itu dengan gelincirnya matahari seperti sholat Jumat gitu ya. Jadi kalau si khotib nih kan nggak ada air, dia mau tayamum, dia mau khutbah ya, kan khutbah syaratnya kan harus punya wudu nggak ada. Nah tayamum, nah kapan tayamumnya? Nah si khotib tuh sah tayamumnya kalau udah masuk waktu zuhur tuh, udah gelincir matahari, itu sama seperti Jumat. Nah kalau belum gelincir ya matahari belum masuk waktu zuhur ya berarti belum sah gitu ya. Gitu. Nah, wa yajuzu tayammumu lil jum'ati qabla al khutbati, boleh tayamum buat untuk sholat Jumat sebelum khutbah gitu ya. Jadi sebelum khotib khutbah, nah kita tayamum tuh ya buat apa? Buat sholat Jumat, itu sah katanya gitu. Kenapa? Lidukhuli waktiha, karena udah masuk waktu untuk khutbah kan gitu ya. Waktu khutbah udah masuk waktu, nah udah boleh. Nah kali kita yang mau tayamum berarti udah sah tayamumnya karena udah masuk waktu gitu ya. Gitu ya. Nah, wat nuqaddimul khutbatu innama huwa syartun li sihhati fi'liha, didahulukan khutbah di sini ya, artinya tayamum buat khutbah hanya innama huwa, hanya saja dia itu ya. Nah, tayamum itu syartun li sihhati fi'liha, tayamum itu syarat untuk kesahan ya melaksanakan khutbah ya gitu ya. Jadi kalau bulan nggak khutbah Jumat ya, sejumatnya nggak sah gitu ya. Jadi buat orang yang ngerjain sholat Jumat nih udah boleh dia meskipun belum khutbah gitu ya, karena udah masuk waktu ya Jumat tuh ya, gelincir matahari gitu ya. Nah ya gitu. Bisa hati ini. Nah, wa yajuzu tayammumul khatibu aw ghairuhu qabla tamamil adadi. Boleh juga tuh si khatib bertayamum atau yang lainnya itu jamaah qabla tamamil adadi, sebelum sempurna bilangan Jumat.
ya bilangan Jumat 40. Nah belum sempurna 40 boleh kita udah tayamum ya karena waktunya udah masuk gitu. Allazi tanaqidu bihil Jum'ah yaitu bilangan yang dihitung ya bilang sahnya Jumat 40 orang tuh gitu ya. Wa naflul mutlaqu fi kulli waqtin aradahu dan boleh dia tayamum untuk sholat sunat yang mutlak kapan waktu yang dia mau kerjain. Ya kalau waktu sholat sunat nih ya kita mau kerjain kapan aja waktunya ya itu karena sholat sunat kan bebas kita mau sholat duha nih kapan ya kita mau kerjain dah gitu ya sholat tuh ya sholat sunat ya kapan ya waktu yang dia ngenyakan tuh illa waqtal karoha kecuali waktu makruh ya habis subuh ya habis asar nggak boleh nah nggak boleh sembahyang sunat kan sholat mutlak nah nggak boleh nah kita tayamum ya berarti nggak sah gitu karena sholatnya nggak boleh gitu ya terus karena iza mama liyusalli fihi apabila dia tayamum untuk sholat tuh pada waktu karohah gitu ya amma iza mama ya gitu liyusalli kharijahu adapun kalau dia tayamum untuk sholat di luar waktu karohah ya au atlaqa atau di tayamum mutlak aja buat sholat sunat gitu fa innahu yasihu itu sah aja boleh. Nah sekarang kita tayamum di waktu karoha tapi bukan buat sholat di situ ya sholatnya ntar ya mau maghrib dah dekat asar nih ya asar dekat maghrib kan ya macam apa ya gitu maghrib nih belum maghrib ingat ada waktu ya 5 menit 10 menit nah gitu nah kita tayamum kan nggak boleh tuh ya buat sholat nggak boleh di situ kan nah ya nah kita tayamum tapi buat sholat sunat ntar gitu ya nah ya qobliyah tuh boleh gitu ya maghrib tuh gitu ya ainahu yasihu tuh nah wa yustaratul ilmu awizzannu ya bidukhulil waqti dan disyaratkan lagi tayamum itu harus mengetahui atau menyangka ya yang kuat dengan masuknya waktu walau bil ijtihadi sekalipun dengan jalan ijtihad ya artinya kita berusaha cari waktu ini udah masuk belum gitu. Walau tayammama syakan pihi kalau dia tayamum diragu udah masuk waktu belum gitu ya ragu lam yasiha ya itu enggak sah tayamumnya karena belum masuk waktu tuh. Wa in sadafahu sekalipun berbetulan diragu nih udah masuk waktu belum ditayamum nyatanya udah nah itu enggak sah karena tadi di awal dia ragu gitu ya kama fi syarhil asli bijadah sebagaimana jelaskan dalam asal ya gitu wal asiru annahu bi fardin ya dan yang ke-10 nih syaratnya dari tayamum ini yaitu 1 kali tayamum untuk 1 sholat fardu gitu ya gitu jadi 1 kali tayamum buat 1 kali sholat fardu gitu sholat zuhur nih nah itu ya kita tayamum dah ya buat sholat zuhur gitu nah habis sholat zuhur udah nah kalau sunat boleh ya sunat itu ba'diyahnya tuh kita kerjain dah tuh sampai asar nah ntar asar ya nah kita mau sholat tayamum lagi kalau di sholat zuhur sholat mayit nggak apa-apa boleh ya boleh gitu ya kalau mayit itu ya nah ya sholat sunat itu pada terus boleh itu ya nah tapi kalau buat sholat asarnya nah nggak boleh gitu ya ya kan kalau mayit kan dianggap seperti sholat sunat gitu jadi boleh itu gitu ya yang tadi Jumat itu kalau katakanlah Jumat sekarang jam 12 gitu ya iya nah kita jam 12.04 dari rumah ada tayamum nggak boleh oh nggak boleh nggak boleh kan belum waktu iya masuk waktu dulu masuk waktu dulu gitu ya waktu zuhur jam 12 nah udah baru udah tuh meskipun belum khutbah gitu jadi gitu udah tayamum belum khutbah udah boleh karena udah masuk waktu gitu nah kalau belum waktu kurang 10 menit gitu nah kita tayamum dah tuh mau sholat Jumat jalan ke masjid nggak boleh gitu ya itu iya sampai sampai khotib naik berarti iya enggak udah kalau udah masuk waktu
Ini masuk meskipun khotib bulan khutbah itu udah masuk waktu nih. Tadi kan gitu umpama kurang seperempat begitu gitu tayamum. Nah itu nggak boleh. Kalau buat sholat sunat sih boleh. Itu kita bayang lah nih gitu kak sholat tayamum dan nih kurang 15 menit ya zuhur. Nah tayamum aja sholat. Nah sembahyang sholat sunat tahiyatul masjid ngapa. Nah begitu masuk waktu waktu Jumat nih waktu zuhur. Nah boleh tayamum lagi. Ya buat buat sholat Jumat gitu. Aduh tadi kita sholat sunat gitu ya gitu. Kalau khotib kan dia udah tayamum buat ntar mau sholat Jumat tayamum lagi kan berbeda itu aja kan dua tuh ya jadi khutbah lain tayamum sholat lain lagi dua ya jadi dua gituan 2 kali tayamum nggak satu itu kan 2 kewajiban gitu ya. Nah gitu. Iya sama-sama fardu kan nggak boleh tayamum kan 1 kali aja. Gitu ya. Jadi sini tuh ya. Wi annahu yupradu bi fardin ya annahu bi fardin tuh ya. Gitu ainian yaitu fardu ain nih tuh. Ya bukan fardu kifayah ini. Nah ya'ti ya yang datang ke aila yasihu ayyajma'a faridataini. Artinya nggak boleh dia menghimpun 2 sholat fardu kasolataini seperti 2 sholat au tawafaini atau 2 kali tawaf gitu ya bi tayammumin wahidin dengan sekali tayamum walau kana sabiyan sekalipun tuh anak kecil gitu ya. Nah yang laksanain tuh tetap 2 kali itu ya li'anna tayammuma taharatun daruratin karena tayamum itu taharah darurah gitu ya payugad daru biqadriha maka ditetapkan dengan kadarnya wayam taniul jam'u bainal jumu'ati wa khutbatiha bitayammumin wahidin do ya jadi nggak boleh menghimpun ya antara sholat Jumat dengan khutbahnya dengan sekali tayamum tuh ya jadi 2 kali gitu ya li'annal khutbah wa in kanatnya fardhu kifayatin ya qad ulhiqat bi faraidil a'yan ya karena sesungguhnya khutbah itu sekalipun dia fardu kifayah ya gitu nah itu sesungguhnya dia digabungkan dengan fardu ain Jumatnya kan fardu ain gitu nah khutbahnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kan cukup seorang. Kalau nggak fardu ain ya fardu khutbah sendiri. Iya, kan gitu. Jadi 1 aja cukup. Khutbah nah udah yang lain kan dengerin. Kan itu fardu kifayah jadinya cukup 1. Nah kalau umpama khutbahnya fardu ain, nah di khutbah pada ya, tiap orang ada 40 orang khutbah. Gitu ya. Hah? Habis ini. Ini main saingan. Berarti kalau sholat jenazah kan juga fardu kifayah. Cuman dia berdiri sendiri ya. Iya, nggak ada gabungan lain gitu. Tapi dia boleh masuk kepada ya yang tayamum fardu tadi gitu. Kayak habis bayang Jumat dah. Kan habis Jumat dah gitu tayamum. Nah terus ada sholat jenazah, ya nggak perlu tayamum lagi. Ya boleh langsung gitu ya. Nah gitu ya karena sholat jenazah itu ada khilafiyah kan pakai persyaratan tuh gitu ya pakai tohara ada suci kan ada yang kalau Ibnu Jarir bilang nggak perlu ya nggak perlu pakai wudu ya cukup ya bayang aja kalau jenazah tuh karena inti dari sholat jenazah itu hanya doa gitu ya gitu ya. Berarti boleh ya misalnya kita sholat Jumat jenazah ada 3 kemudian disolatin sekali 3 kali gitu sholat jenazah nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Iya sekali tayamum gitu. Ya, nggak apa ya. Nah jadi nggak perlu 1 ntar habis itu tayamum lagi karena kan. Iya fardu doangan. Kalau fardu nggak boleh fardu ain kan. Ya zuhur asar kan gitu ya gitu ya. Nah artinya gitu.
ya bitayamumin itu ya. Jadi enggak boleh wayam taniul jam'u bainal khutbati bainal jumu'ati wa khutbiha bitayamumin ya. Li annal khutbata wa in kanat fardu kifayatin qad ulikat bi fardi ayanin do ya. Wa in nama jumi'a bainal khutbaini khutbataini li tayammumin wahidin ma'a annaha fardani ya li annahuma talazumihuma sara kasai wahidi. Nah, hanya saja tuh dijamak antara dua khutbah. Kan dua khutbah dua tuh. Khutbah pertama berhenti naik lagi duduk kan, naik lagi kan dua khutbah tuh. Nah, kenapa tuh dua khutbah itu dijamak dengan sekali tayamum? Gitu, nggak pakai nih khutbah pertama tayamum, ntar tayamum lagi. Nah, ini kayak sekali tayamum. Ma'a annahuma fardhani, serta keduanya itu adalah wajib. Gitu kan, khutbah pertama kedua li'annahuma karena keduanya nih khutbah itu litalazumiha ya, karena lazimnya yang dikatakan khutbah itu dua kali ya umumnya tuh. Nah, saraka sayil wahid maka jadilah di itu seperti satu dianggapnya gitu. Pak ketapa bihima bitayammumin wahidin, maka cukuplah ya bagi keduanya itu dengan sekali tayamum ya. Bala ya akan datnya gitu ya. Az-zahiru imti'ana'u ifradu kulli wahidatin minhuma bitayamumin li adami wurudihi ya. Nah, bahkan katanya gitu zahirnya dicegahnya nih untuk memisahkan menyatukan setiap salah satu dari kedua khutbah ini dengan tayamum. Nah, kenapa li adami wurudihi? Karena enggak warid itu, enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi enggak dikasih tuh, enggak ada katanya gitu ya. Jadi habis khutbah pertama turun awal tayamum lagi, enggak ada katanya. Nah, gitu ya. Nah, wa yujma'u bihi fardhon wa masya'a minan nawafili, dan boleh dijamak ya dengan satu tayamum itu yaitu salat fardu dengan apa yang dikehendaki salat sunat. Ya, kalau salat sunat tuh kita habis bayang zuhur nih salat sunatnya. Nah, silakan dah tuh mau berapa rakaat berapa ini ya silakan tuh. Li'annahuma ya gitu. Ya, li'annaha gitu ya minan nawafil li'annaha tuksiru. Karena yang namanya sholat sunat itu banyak gitu ya. Nah, payu'addi ijabut tayammumi likulli sholatin minha ila tarki, maka katanya akan membawa ya gitu ya kewajiban tayamum pada setiap sholat daripada sholat sunat itu katanya membawa kepada ila tarki untuk meninggalkannya. Nah, kalau kita udah suruh sholat sunat habis sholat sunat tayamum lagi, sunat tayamum lagi ya mendingan gitu ya, kita nggak kerjain. Nah, wudhu aja kita katanya segan kalau udah pulang. Ini Jumat nih, Mbak dia gitu mau kerjain di rumah. Ya, rumahnya udah segan-seganan dah, sampai lagi udah batal. Iya, gitu di jalanan bawa pulang dulu batal, udah. Ya, males sudah. Ya, sampai lagi pakai tayamum lagi. Ntar habis sholatin habis ini qobliyah ya Jumat. Ya, 2 rakaat salam, tayamum lagi gitu ya. Nah, males dah katanya ya. Jadi itu membawa katanya ya, kepada untuk ila tarki au ila daikin azimin, atau menjadi buat jadi sempit gitu ya yang sangat besar tuh. Fahubbi papi amriha kama hubbi papi tarkil qiyam piha ma'al kudrati, maka diringankan tuh pada sholat perintah tayamum pada sholat ya sunnah ini sama seperti diringankan dengan meninggalkan diri, artinya enggak diri tuh pada sholat sunat ma'al kudrati serta dalam keadaan mampu ya. Kalau sholat sunat kan kita sanggup diri, enggak diri kan boleh ya gitu, sama seperti itu katanya. Jadi diringankan gitu ya. Tarkiliyam biya ma'al qudrah wa bitarkil kiblati fi safari, dan sholat sunat boleh enggak ngadep kiblat kalau dalam musafir ya. Kita jalan di musafir nggak tahu arah kiblat, jalan aja udah gitu ya. Kita umpama nih naik mobil atau ini kan gitu jalan kaki sholat sunat ya, awalnya aja takbir ya arah kiblat, nah jalan dah ntar kemana tuh ya gitu ya. Jadi di awalnya tuh sunat gitu ya.
Nah, artinya sholat musafir tuh ya boleh nggak meninggalkan kiblat. Apa ya nggak ada kiblat. Wa mislun nawafil tamkinul mar'a khalilaha wa sholatil janazah tuh ya. Dan seperti juga sholat nawafil nih, sholat sunat itu tamkinul mar'a khalilaha, yaitu mengizinkan membolehin tuh seorang perempuan ya kepada suaminya ya untuk dijima gitu ya. Jadi kalau dia udah habis mainnya nih ya gitu kan, habis main perempuan nih ya, mainnya udah habis tapi nggak ada air ya, mau mandi, nah tayamum gitu, nah boleh tuh suaminya menjimaknya gitu ya, ini tayamum karena nggak ada air gitu ya. Tuh tamkinul mar'at tuh halilaha. Nah wa sholatil janazah, dan juga sholat jenazah boleh tuh ya. Nah ya, jadi dengan sekali tayamum tuh boleh gitu ya. Wa ta'yinuha bin firadil mukallafi aridun, dan menentukannya ya gitu ya dengan apa bin firadil mukallafi, dengan memisahkan ya dari mukallaf ini aridun, hanya ada sesuatu arid ya gitu ya, satu halangan nih. Fa iza tayammamatil mar'atu lil fardi, apabila seorang perempuan dia itu tayamum untuk salat fardu ya, jumi'at bainahu wa bainat tamkin, boleh dia jamak tuh antara dia tuh salat fardu dengan mengizinkan suaminya menjima gitu ya, boleh. Jadi kalau dia udah habis mainnya, nah sekarang dia mau salat fardu ditayamum kan. Nah udah kan gitu, nah habis sholat fardu, nah dia boleh ya apa suaminya tuh boleh ya menjimaknya gitu ya, nggak perlu tayamum lagi. Nanti tayamum buat sholat ya, karena tayamum buat bolehin jima enggak, udah boleh tuh gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah begini, wakaza sholatul janazah ya, begitu juga sholat janazah tuh gitu ya. Wa iza tayammamat litamkini, apabila perempuan itu dia tayamum untuk tamkin ya, untuk membolehkan istri suaminya menjima. Nah ubi halaha antum mukina minal wati miraron, boleh dia itu ya gitu untuk ya menjimanya itu berulang-ulang. Kama yubahulaha ma fi martabatihi, sama seperti dibolehkan dengan sekali tayamum itu dalam kerjaan yang setingkat seperti itu. Seperti apa nih? Kama sil mushafi ya, seperti pegang Quran. Ini tayamumnya nih buat apa kan gitu ya, berarti udah boleh dah tuh ya. Wal maksi atau fil masjidi, diam di masjid. Wal i'tikaf, dan i'tikaf di masjid. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Walau fardhan ainian, sekalipun ya itu yang fardu ain katanya. Ka ta'allumil Fatihati ya, seperti membaca Fatihah tuh. Kan baca Fatihah, belajar baca Fatihah itu kan fardu ain ya, karena itu untuk rukun salat gitu. Tuh boleh ya. Jadi ya. Iya. Kita tayamum, kemudian main istri. Nah, udah mau waktu sholat, tayamum lagi. Iya, tayamum lagi buat ituan, buat sholat. Ya karena tadi dia kan. Tayamum buat ganti mandi. Iya. Nah ini kan tayamum buat sholat gitu. Nah kalau tadi dia tayamumnya buat sholat dulu tuh. Ya, berarti kan nggak batal kalau dia tuh tayamumnya buat jima ya, berarti kan dia begitu dijima kan habis ya, batal kesentuh kan. Batalnya tayamum sama seperti batalnya ya wudu ya, dia tersentuh kan ya, apalagi jima kan itu ya. Nah jadi kalau dia tayamumnya buat sholat, habis sholat tuh selesai sholat boleh dia jima gitu ya. Tapi kalau tayamum buat jima tuh, nah itu berarti dia nanti mau sholat lagi. Nah sama juga kita wudhu dah. Maksudnya gini, ini dia habis jima. Iya. Ini kan tayamum buat bersih tuh. Iya. Dari jima. Nah kemudian dia mau sholat, apa tayamum? Enggak, udah itu udah bersih kan. Udah satu langsung. Sama juga dia udah mandi, dia habis jima dia mandi kan. Nah langsung sholat gitu. Ya, sama.
itu ya habis apa tuh habis jima, nah dimandi, habis mandi, nah masuk waktu, bayang udah, gitu kan. Oh, ya. Nah itu gitu juga. Tadi dia apa tuh habis jima, nah kan dia apa masuk waktu mandi, itu ditayamum, ya udah langsung masuk waktu sholat, gitu, ya, gitu, ya. Kalau emang udah masuk waktu sholat, tapi kalau belum masuk sholat sih nggak jadi, gitu. Nah iya tayamum dia karena bukannya buat sholat tuh, iya jadi buat mandi. Nah kalau di mandi itu kan udah bersih. Kalau sholat sunat boleh tuh. Sholat sunat, megang Quran, baca Quran, gitu. Itu yang ya setara ukurannya gitu. Ya. Kalau mandi jima wajib. Iya. Sholat asar wajib. Ya. Nah, jadi tetap walaupun dua kewajiban satu tayamum. iya kalau udah masuk waktu. Iya udah masuk waktu. Iya, udah boleh. Gitu. Ya, karena kan ya sekali tayamum ya jadi boleh buat pakai sholat udah gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kan tadi dia kan mandi wajib tuh. Nah gitu. Jadi nggak perlu apa lagi asal dia belum batal kan. Syaratnya kan belum batal gitu. Ya, tapi kalau batal dia udah senggol gitu. Ya, batal tayamum lagi. Ya. Jadi kan biar gitu. Tayamum berlaku untuk satu fardu. Nah, itu juga kan mandi. Mandi kan wajib gitu. Nah, sekarang iya, ada mau sholat. Jadi nggak perlu tetap tayamum satu aja udah gitu ya karena dia dianggap udah bersih kan dah ya gitu ya bandingannya saya juga gitu mandi dah ya kita mandi kita harus mandi punya apa ya bisa punya apa hadas nah mandi masuk waktu udah bayang kalau tayamum kan udah mesti masuk waktu. Nah sekarang umpama dia habis jima, nah udah masuk waktu nih zuhur umpama atau malam kan gitu. Nah udah habis tayamum masuk waktu udah langsung gitu ya. Itu karena dia bersih udah gitu ya. Gitu ya. Nah tuh ya jadi untuk yang yang setaraf gitu boleh tuh sekali tayamum gitu ya gitu ya. Nah ya. Wa kaza sajadatul tilawah begitu juga sujud tilawah tuh. Boleh tadi tuh ya jadi kalau dia tuh tayamum tuh iya tayamamat tuh ya nah gitu ya nah gitu ya nah boleh tuh gitu ya dengan martabat tuh yang sama tuh begitu juga sujud tilawah wa syukri sujud syukur wala yubahu laha pardon wala naplon tapi itu nggak bolehin buat ya sholat fardu dan juga sholat sunat. Ya, kadang tadi dia tuh tayamumnya tuh untuk tamkin. Ya, jadi di perempuan kan ditayamum buat tamkin, buat bolehin suaminya jima kan gitu. Nah, ditayamum dah kan gitu. Nah, ditayamum tuh yang tadi jima tuh kagak kan kalau jima kan dibatalkan. Kan itu tayamumnya. Nah, gitu ya. Nah, dia enggak jima umpama tayamumnya cuman buat bolehin suami. Gitu. Ini belum masuk waktu kan? Masuk waktu. Nah, sekarang dia apa tuh? Nah, dia enggak jima kan enggak batal. Ya, tayamumnya. Nah, itu dia boleh tuh ya, kerjaan-kerjaan yang setaraf dengan dia seperti pegang Quran, baca Quran kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, gitu kan. Nah, terus lagi kan seperti diam di masjid kan begitu ya. I'tikaf, baca Quran tuh sekalipun yang wajib Fatihah kan gitu. Nah, begitu juga sujud tilawah, sujud syukur. Nah, tapi wala yubahu laha fi fardin wala naflin. Enggak boleh dia ya tayamum yang tadi tuh buat sholat fardu dan sholat sunat. Karena tadi niatnya tayamum itu untuk membolehkan ya suaminya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ya. Nah, ya. Naam akan tetapi lauka tayamumuha lipak limain. Akan tetapi kalau tayamum dia seorang perempuan itu ya karena ketiadaan ada air. Summa ra'athu fi asna'il jima'i. Kemudian dia lihat air tuh lagi tengah-tengah jima. Batala tayamumuha. Maka batal tayamumnya wa haruma 'alaiha tamkinuhu dan haram membolehkannya artinya nyerahkannya ya jadi nggak boleh terusin gitu ya udah gitu ya ini kalau dia kan ya di momen mau mandi kagak ada air
Nah gitu, nah ditayamum. Nah begitu ditayamum kan dijima, kan gitu. Tengah-tengah jima ada lihat orang lagi bawa air, gusrak-gusrak. Ya. Nah batal tuh tayamumnya, ya gitu. Nah nggak boleh terusin, ya, berhenti dulu, mandi dah gitu. Nah karena ada air, karena tadi tayamumnya nggak ada air. Sama juga kita sholat nggak ada air, begitu tengah sembahyang kita sembahyang zuhur nih, wah nggak ada air, udah cari sana nggak ada, udah sembahyang udah 2 rakaat bangun ada orang lagi mikul air, ya batal gitu. Nanti gitu juga. Bininya teriak, bang ngapain? Ngapa? Lihat air no. Oh ada air. Berhenti nggak jadi terusin. Ntar dulu mandi dulu baru. Tanggung. Rasid kata tanggung ya. Itu harumatu alaiha tamkinuhu wa wajala alaihin naz'udu. Ya wajib cabut gitu. Nabi hilapi ma izara'ahu huwa, ya beda kalau yang lihatnya tuh yang laki. Kalau yang laki kan tadi nggak tayamum kan, kan yang perempuan tadi yang habis karena dia men, ya gitu, ya lakinya mau jima, ya nggak ada air, dah tayamum aja dah, kan gitu, ya. Nah begitu dia tayamum, tuh yang perempuan, ya, nah lihat ada orang bawa air gusrak-gusrak. Ya, nah ya si suami wajib berhenti dulu gitu ya, jangan diterusin tuh ya. Yang lihat lihat perempuannya ya. Ini perempuannya yang lihat batal karena yang tayamum kan dia. Jadi sebelum dilihat ngapain lu? Duanya ini alih dah. Kalau laki yang lihat nggak berlaku itu. Nah enggak, nah kan ini nggak tayamum. Ada dibilang ada air no. Enggak, ya dia tuh bohong loh tadi gitu. Kalau ini sih didiam aja. Dia aja dah. Ya, ini mungkin di jemaahnya pinggir jalanan kali ya. Gimana pinggir jalanan kali ada air. Atau juga malah hujan kali ya. Iya. Hah? Kalau hujan otomatis. Ya mau udah otomatis sudah berhenti udah. Lagi jima aja. Nggak bisa diumpetin aja. Iya, itu. Iya. Itu tayamum nih wah nggak ada lagi panas-panas hujan keruh kayak ya berhenti dah gitu ya. Buru-buru saya. Hah? Buru-buru mandi. Iya, lu ada buru-buru mandi dah tuh gitu. Ntar boleh terusin lagi. Oh ya. Nah ya bihilapi ma iza ra'ahu huwa yujami'uha, dan dia jimaknya tuh. Fala yajibu alaihi naz'u li adami butlani tayammumiha bi ru'yatihi huwa. Kalau yang lihat tuh laki ada air, perempuan kan kagak. Dia lagi sedang jima tuh, maka enggak wajib tuh mencabutnya katanya. Kenapa enggak batal tayamumnya si perempuan tadi kan? Iya. Nah dia enggak lihat, yang lihat laki. Nah yang laki enggak apa? Enggak lihat. Yang perempuan kan enggak kelihatan, dialingin. Nah gitu ya. Bi ru'yatihi huwa. Gitu ya, sampai begini ya di ininya. Hah? Rapi banget. Iya rapi banget, Basit nggak mikir-mikirin ya mungkin. Kayaknya deh kalau kagak ada air udah dah jadi dah gitu. Basit nggak mikir-mikirin nih gimana kalau kagaknya kitanya ada air kan gitu ya. Kita nggak sampai sono kan. Ya ini ulama ya sampai sono dipikirin tuh. Karena nggak ada air apa gitu sampai begitu tuh ya, lagi kerjaannya lagi asik-asik ya, berhenti gitu ya. Nah lau tayammama sahsun lipaqdil ma'i summa ra'ahu ghairuhu lam yabtul tayammumul awal ya. Nah karena kalau tayamumnya seorang nih dia nggak lihat air tuh, nggak ada air tayamum karena nggak ada air, summa ra'ahu ghairuhu ya, kemudian orang lain lihat ada air, lama ya betul tayamumul awal, maka nggak batal tayamum dia tuh yang lihat orang lain gitu, ya gitu. Wa iza tayammamat li sholatin ya, kalau si perempuan itu tayamum untuk sholat ya, li sholatil janazati itu ya, untuk sholat jenazah, ubiha laha ma fi murtabatihi ya, maka dibolehkan tuh bagi perempuan itu ngerjakan tuh yang setingkat dengan sholat jenazah min sholatin nafilati, yaitu sholat nafilah sunat,
Wama dunahu dan yang lainnya tuh mimma taqaddama apa yang lalu sini ya, berarti salat sunat, sujud sajadah, sujud tilawah ya, nah sujud syukur, diam di masjid kan gitu. Nah itu boleh dan yang setingkat tuh. Nah tapi wala yubahu lahul fardu ya, nggak dibolehkan buat perempuan itu fardu itu salat fardu, karena dia tayamumnya tadi niatnya buat salat jenazah. Ya, kalau kita sholatnya tayamum buat sholat jenazah boleh yang setingkat gitu. Nah, kalau tayamumnya buat sholat fardu itu jenazah ngikut gitu. Nah, sama juga kita wudu. Sekarang kita wudu nih niatnya buat baca Quran ya. Itu aku wudu li qiraatil Quran ya, atau juga li hamlil Quran gitu dah. Ya, kalau baca Quran kan enggak pakai wudu boleh kan? Ya, sekarang kita ya niatnya itu wudu ya lihamdul Quran. Saya niat wudu untuk bawa Quran. Nah, kemudian ya kita mindahin tuh Quran masuk waktu zuhur. Kagak boleh bayang. Zuhur ya. Gitu ya. Enggak boleh karena kita niatnya buat pegang Quran gitu ya. Nah, itu gitu. Nah, wabil jumlati dengan kesimpulan fal maratibu salasun ya, salah satun. Nah, tingkatan-tingkatan ini itu ada 3. Al-ula at-tayammumu li fardil aini. Pertama, tayamum untuk salat fardu ain. Yubahu bihi jami umadunahu min fardil kifayati wan nafli wan nahwi masil mushafi wat tamkin. Jadi kalau kita tayamumnya nih untuk salat fardu ain, artinya buat salat wajib dah gitu ya, itu dibolehkan seluruh yang selain dari salat fardu gitu ya. Nah, itu apa tuh? Min fardil kifayah, yaitu daripada ngerjain salat fardu kifayah jenazah itu tadi. Nah, salat sunat. Nah, dan seumpamanya lagi megang Quran ya, watamkin, dan juga boleh untuk menjima tuh gitu. Wala yubahu bihi ma huwa fi martabatihi min furudil aini. Tuh ya. Jadi enggak boleh tuh dengan tayamum tersebut yaitu yang setingkatan dengannya, yaitu fardu ain lagi. Ya, jadi kalau salat zuhur nih wat asar enggak boleh gitu ya. Nah, gitu ya. Wasani tingkatan yang kedua al tayammumu li fardil kifayah. Sekarang kita tayamumnya niat untuk fardu kifayah nih buat salat jenazah. Gitu ya. Ka salatil janazati itu ya, seperti salat jenazah. Nah, aulin naplin ya, lin napli yubahu bihi, atau salat sunat yang dibolehin. Wa ma huwa fi martabatihi, yang itu yang ada pada tingkatannya. Wa ma huwa dunahu, dan yang di bawahnya tuh seperti mana? Katamkin ya, boleh buat jima ya. Wa masil mushaf, pegang mushaf itu. Wala yubahu bihil fardu, enggak boleh untuk salat fardu karena kita tayamum untuk jenazah fardu kifayah gitu ya. Wasalisu yang ketiga at-tayammumu linahwi tamkin. Sekarang dia tayamumnya untuk membolehkan jima ya perempuan nih. Nah, kalau dia begitu wa masil mushafi, yaitu untuk megang Quran, itu tayamumnya yubahu bihi ma huwa fi martabatihi, itu dibolehkan yang setingkat dengan dia tuh. Nah, tapi wala yubahu bihil fardu, enggak boleh digunakan untuk salat fardu, wala naflu, dan juga salat sunat. Kama fi syarhil asli minas syarqawi anis syarqawi witaudihi, sebagaimana yang dijelaskan pada syarah asalnya itu dari Imam Syarqawi ya, di dalam ya kitabnya taudihnya nih ya penjelasannya. Nah, itu ya. Jadi begitu tayamum tuh. Jadi ada tingkatan nih. Jadi kalau kita tayamum buat sholat fardu itu semuanya boleh gitu. Nah, kalau kita tayamumnya buat sholatnya kifayah nggak boleh pakai buat fardu gitu aja ya. Nah, kalau kita tayamumnya nih buat tamkin atau pegang mushaf ya, itu boleh yang setingkatannya ya, tapi nggak boleh buat sholat fardu dan sholat sunat tuh gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini ya 3 macam tingkatan gitu ya. Nah, ya.
nih ya tentang kewajiban fardu faqala ya walamma faragha min asbabi tayammumi wa suruti sihhati syara'a ya yubayyinu arkanahu faqala sasindah ya gitu walamma faragha ya. Terus kalau niat tayammum ada kata-kata istibahah tidak? Iya ada mesti dibahas nggak jangan tayamum di sholat gitu ya kita niat istibahati sholatin ini nakirah iya sholat yang mana aja iya tapi nggak bisa masuk fardu nggak bisa ini iya kecuali kalau udah masuk waktu itu bisa ya sholat ya karena kalau udah masuk waktu ya berarti kan yang maksud sholat yang mati yang udah masuk waktu tapi kalau belum masuk waktu ya enggak gitu. Kalau kita misalnya ada jenazah. Iya. Jenazah. Jadi istibahah sholat. Jadi terlintas di hati kita mau sholat jenazah. Iya, jenazah. Jadi nggak boleh lewat fardu. Iya berarti. Nah, jadi kalau nggak boleh nakirah. Nah iya. Sholatin. Iya, sholatin ya nakirah kan berarti nggak masuk gitu. Iya, karena ya kita dari awalnya aja udah di hati kita udah terlintasnya tuh apaan yang kita mau gitu. Ya. Nah gitu ya jadi kalau emang kita nggak ada jenazah nggak ngapuk gitu kita nawaitu tayammum di sholat gitu nah itu udah masuk waktu udah jelas fardu dah gitu ya sama juga kita niat wudu kan nawaitu wudu itu kan umum udah gitu ya atau nawaitu wudu di fardhi sholat kan gitu ya nah itu kan itu ya nah tapi kalau niat nawaitu wudu di masil mushaf nah itu nggak boleh ya nah buat sholat iya kita khususin Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa hadawan naf'a bilum bidara ini amin. Qala 78 ya. Ya 7 baris atas. Wa zukira an Luqmanil Hakim annahu qala li ibnihi ya bunayya man yashab saqibasu'i lam yaslam wa man yadkhul madkhala su'i yutlaham wa man la yamliku lisanahu ya yandam wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tuba liman malaka lisanahu wa wasa'ahu baituhu wa baka an khati'atihi ya wabaka ala khati'atihi wa qala haddatsana abi rahimahullahu ta'ala bi isnadihi anil Hasanil Bisri annahu qala kanu yaquluna inna lisanal hakimi ya min wara'i qalbihi fa iza arada ayyakula raja'a ila qalbihi fa in kana lahu qala wa in kana alaihi amsaka wa innal jahila qalbuhu ala tariqi lisanihi la yarji'u ila qalbihi ma ata ala lisanihi takallama qala haddatsana abi rahimahullahu ta'ala bi isnadihi an Abi Dzar al-Ghifari annahu qala annahu qala qultu ya Rasulullah ya maka nabi suhufi Ibrahim qala kana fiha amsalun wa ibarun
yan bagi lil akili malam yakun magluban bi aklihi ayyakuna hafizan lisanahu arifan bi zamanihi mukbilan ala sa'nihi ya ala sa'nihi fa innahu man khusiba kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa bima yaknihi. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya menjaga hifdzul lisannya ya wa dzukira disebutkan di sini an Luqmanul Hakim. Jadi dari Luqmanul Hakim annahu qala bahwa Luqmanul Hakim ini bilang ya libnihi kepada anaknya, ya bunaya hai anakku, ya man yashab sahibasu, siapa orang yang bersahabat dengan orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang jahat gitu. Ya lam yaslam, dia nggak bakal selamat ya. Jadi kalau kita bersahabat punya teman kita orang jahat nggak bakal selamat kita, kata Luqmanul Hakim ya. Nyatanya bener kan ya, kita bergaul sama orang-orang juga mabok ngapa ditangkap polisi kita ngikut kan iya lam yaslam kan gitu. Nah waman yadkhul madkhalasu, siapa orang yang masuk di tempat yang buruk ya, yang jelek, yudhamu, udah pasti dia dicurigain ya. Nah kita masuk nih ke tempat apaan, tempat pelacur yang gitu ya. Nah dicurigain iya kan gitu ya. Kita masuk ke tempat orang tuh ya, di bar yang pada minum mabok, nah tuh ya yudham ya, dicurigain kita ya. Nah ya yudhamu waman la yamliku lisanahu yandamu, orang yang nggak bisa nguasain lidahnya pasti dia nyesel ya. Jadi kita nggak bisa nahan diri kita, lidah kita nih ngomong goblek aja ya. Nah gitu ya, nyerocos saya ngomong dah gitu, itu udah pasti dia nyesel lah. Ntar habis di ngomong dia baru mikir gitu ya, nyesel tuh. Nah wa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallam ya, Rasulullah bersabda tuba liman malaka lisanahu, beruntunglah orang yang bisa nguasain lidahnya ya, wa wasa'ahu baituhu, yang membuat luas rumahnya gitu, beruntung ya. Artinya ya lidahnya dia jaga, rumahnya luas. Artinya rumahnya luas tuh bukannya gede ya, artinya dia merasa senang gitu ya. Bukannya katanya rumahnya luas, wah rumahnya gede, belum tentu kan orang rumahnya gede ya, rumahnya gede tapi 4 kan gitu ya. Biar kata kecil kalau dirinya lapang kan gitu ya. Yang Nabi kata baiti jannati, jadiin rumah tuh rumah kita, surga kita. Artinya kita betah di rumah. Kalau rumah tuh jadi surga kan jadi betah. Coba kalau rumah jadi neraka ya, bawaannya udah nggak betah, panas saya dah, maunya jalan keluar gitu. Nah ya aja dah habis, gua nggak betah di rumah, domelin mulu. Nggak jadinya bikin baiti jannati, nah kita bikin rumahku surgaku ya gitu ya. Jadi biar kita tenang enak gitu, mau ngapain aja enak gitu ya, lega gitu ya. Nah itu ya, jadi luas rumahnya tuh. Wabaka ala khati'atihi, dan dia nangisin atas kesalahannya. Nah itu orang yang beruntung tuh ya. Jadi kata Nabi tuba tuh, beruntung orang yang bisa nguasain ya lidahnya, beruntung orang yang luas rumahnya, dan beruntung orang yang bisa nangisin kesalahannya. Jadi kalau kita punya kesalahan, punya dosa ya, kita ingat dah buat dosa kita. Ya kalau kita punya dosa kita ingetin supaya kita nangis ya, artinya kita nyeselin ya, bukan pengen ngulangin ya gitu. Kalau kebaikan itu lupain ya, kita berbuat kebaikan nih udah lupain, sama juga kayak belum. Banyak kan kita kalau kebaikan kan kita kita ingetin gitu ya. Kalau kemaksiatan kita lupain, iya gitu ya. Kita kan kalau kebaikan tuh ya, kita habis ngasih orang nih, orang minta-minta, barusan kita ngasih datang lagi, jadi tadi udah ngasih kan gitu ya, kita ingetin ya. Tapi kalau dosa tadi habis ngomelin orang, terus ada lagi ya, ngomelin lagi ya gitu
Ya, tuh ya. Jadi kita kalau apa ya, kalau kemaksiatan tuh ya, nah ya kita jangan lupain, ingetin gitu ya. Nah, ini kalau kebaikan lupain ya, jangan keingetin gitu ya. Karena kalau kebaikan kita ingetin tuh bisa jadi sum'ah ya, akhirnya jadi batal ya pahala kita. Nah, kalau apa? Kalau kemaksiatan kita ingetin ya mungkin kita jadi apa tuh? Ya jadi takut jadinya tuh ya. Kita jadi istighfar apa semua tuh ya. Nah, hanya kita perlu tangisin tuh kita. Wa qala haddatsana Abi ya, kata pengarang nih ya, Abu Lis As-Samarqandi telah menceritakan kepada saya bapak saya rahimahullah taala ya, bi isnadin di isnadihi dengan sanadnya dia tuh ya, Anil Hasanil Bisri, dari Hasanul Bisri, annahu qala, bahwasanya Hasanul Bisri bilang gini, kanu yakuluna, mereka dulu tuh bilang, inna lisanal hakim min wara'i qalbihi, lidahnya orang yang bijaksana tuh hakim yaitu adanya di belakang hatinya, artinya di bawah hatinya. Fa iza arada ayakula, apabila si hakim nih ingin bicara, raja'a ila qalbihi, maka ya dia kembali tuh ya, lidahnya kembali ke hati ya, lidah kita tuh tanya ke hati sono gitu ya, gitu ya. Nah, fa in kana lahu qala, kalau tuh hatinya bilang tuh kepada lisannya tuh bilang bicara ya, dibicara gitu ya. Wa in kana alaihi, kalau tuh hatinya itu bilang jangan, itu dosa ya. Lahu tadi tuh ada pahalanya ya. Nah, bilang tuh boleh, bilang jangan, amsaka, maka dia tahan lidahnya. Itu orang yang bijaksana ya. Jadi lidahnya tuh ada di hatinya. Nah, gitu ya. Kalau hatinya bilang ngomong, kalau hatinya bilang jangan gitu ya. Wa innal jahila, sungguhnya orang jahil kayak kita nih gitu ya, qalbuhu ala tarafi lisanihi, kebalikan tuh. Kalau orang jahil hatinya ada di ujung lidah ya, kayak kita gitu ya. Tuh hati kita adanya di ujung lidah. La yarji'u ila qalbihi, itu enggak bakal kembali tuh lidah kita ke hati katanya. Nah, fa'ata ala lisanihi, maka ya hatinya itu datang ke ya mulutnya, ke lidahnya, takalama ya gitu. Jadi qalbihi ma'ada ya. Jadi ma'ada ala lisanihi, apa yang datang tuh hatinya itu ke lidahnya, maka lidahnya bicara, karena hati kita adanya di ujung lidah gitu ya. Jadi apa kata hati kita? Kita bilang ngomong dah langsung gitu. Itu orang jahil gitu ya. Jadi bukan di hati itu adanya. Qala haddatsana Abi rahimahullahu taala bi isnadihi, dengan sanadnya an Abi Hurairah an Abi Dzar Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari, annahu qala, bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini bilang, qultu, saya bilang ya Rasulullah, hai Rasulullah, maka nabi suhufi Ibrahim, ya Rasulullah, apa yang ada di dalam kitab suhuf Nabi Ibrahim itu ya. Itu pesan-pesan Allah dalam mazhab apa, dalam suhuf Ibrahim itu apa isinya ya Rasulullah? Kata Abu Dzar nih, qala, jawab Nabi, kana fiha amsalun wa ibarun, yang ada di dalam suhuf Ibrahim itu dari amsal-amsal ya gitu ya, suatu contoh-contoh dan juga ibar ya, ibrah pelajaran-pelajaran gitu ya. Nah, yang bagi lil akili ya, yang ada nih, yang di dalam kitab suhuf nih begini, yang bagi lil akili, sebaiknya buat orang yang berakal, malam yakun magluban fi aklihi, selama dia tuh ya enggak dikuasai dengan akalnya, ayaku nahafizan ya lisanahu, hendaklah dia menjaga bagi lidahnya ya. Jadi di dalam suhuf Ibrahim tuh ada tulisan tuh, Allah bilang begitu, sebaiknya buat orang yang berakal itu jagalah lidahnya gitu ya. Nah, arifan bizamanihi ya, dia itu harus tahu dengan masanya ya, kapan harus dia bicara gitu ya. Mukbilan ala sa'nihi, dan selalu tampil atas keadaannya gitu. Fa innahu man hasiba kalamahu,
Maka sungguhnya orang yang hitung-hitung tuh dipunya bicaranya min amalihi dari kerjaannya, qalla kalamuhu udah pasti ya sedikit bicaranya. Jadi kalau kita menghisap, kita hitung-hitung tuh ya pembicaraan kita sama kerjaan kita, banyakan mana tuh ngomong kita sama kerjaan kita, itu udah pasti kita sedikitan ngomongnya. Nah kalau kita kan kita nggak pikirin, ya kita ngomong berapa banyaknya, yang kita kerjain apa ya, nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi udah pasti itu sedikit katanya ngomongnya. Illa bima yaknihi, kecuali yang ada manfaatnya, gitu ya. Karena min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni, ya sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan yang nggak ada manfaatnya. Ya, segala sesuatu apaan aja yang gak ada manfaat sama kita, baik manfaat dunia atau akhirat, itu kita tinggalin. Ya, kalau ada manfaatnya dunia ya kerjain. Kalau nggak ada tuh manfaat dunia, manfaat akhirat kerjain gitu. Tapi kalau sekiranya nggak ada tuh manfaat dunia enggak, akhirat kagak, udah jangan. Jadi kita ngomong nih nggak ada manfaatnya nih. Ya, dunia juga kagak, akhirat juga kagak, udah diam lebih bagus kan gitu. Nah kalau ada manfaatnya nih, manfaat akhirat, ya kerjain meskipun dunianya enggak, karena apa? Bakal dapat pahala kan. Nah karena enggak ada manfaat akhirat tapi manfaat dunia, di ngomong gitu ada manfaat dunia, ya bakal jadi dapat duit, ya kan gitu ya, dapat kerjaan. Nah itu kan namanya manfaat dunia. Nah ngomong gitu ya. Tuh, ya. Tuh gitu ya. Jadi kalau sekiranya ada manfaatnya ya udah lebih bagus diam gitu ya. Nah, tuh ya. Qala haddatsanal Faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abi Ishaq Al-Hamadani anil Harisi an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya berkata berkata kepada kami itu Al-Faqih Abu Ja'far dengan sanadnya kepada Abi Ishaq Al-Hamadani dari Haris dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya qala kata Sayyidina Ali, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, yan bagi lil akili, sebaiknya buat orang yang berakal, alla yakuna sakhisan illa fi salasati, ya maromatin, ya. Nah sebaiknya buat orang yang berakal janganlah dia itu sakhisan, ya. Sakhisan nih artinya mengisi, ya, atau berbuat gitu ya, berbuat sesuatu illa fi salasi maromatin, kecuali dalam 3 tujuan, ya, maromah ya, itu maksud nih. Nah apa? 5 asihi, pertama buat ya maisahnya, buat nyari buat kehidupan dah, nyari duit, nyari apa satu, ya, ngaromihi, ya. Nah ya gitu ya, kemudian ya 5 asihi au khilwatin, ya 5 adihi, ya, atau dia berkhilwat tuh tapi tujuannya untuk ma'adnya, untuk hari kembalinya dia gitu. Au lazatin fi ghairi muharramin, ya, atau juga kelezatan yang bukan ya diharamkan tuh, ya. Nah ya, jadi sebaiknya kita nih orang yang berakal kata Nabi tuh, ya jangan kita memperhatikan atau juga mengkhususkan tuh kecuali pada 3 macam tujuan ini. Satu, ya gitu, ya kita jalan, kita kerja, kita apa semua, ya itu untuk cari maisah, ya nyari duit, nyari nafkah gitu, ya. Nah yang kedua, ya kita khilwat, kita diam di rumah nggak kemana-mana, ya nggak jalan, itu tujuannya buat keselamatan hari kembali kita nanti sono kita, ya. Nah terus yang ketiganya, atau juga aulazatin tuh, ya kita berbuat kesenang-senangan, ya kita enak-enak senang apa boleh nggak apa-apa, tapi jangan yang haram gitu, ya, yang mubah, yang halal gitu, ya boleh tuh, ya. Nah kita kerjain tuh kita, ya fi ghairi muharramin. Waqala, dan dia katakan lagi, yan bagi lil akil, sebaiknya buat orang yang berakal, al ayyakuna lahu fin nahari arba'a sa'atin, ya sebaiknya buat orang yang berakal di siang harinya dibagi 3 jam nih, ya 3 waktu, ya. Nah 3 bagian, sa'atun, ya gitu,
yunaji fiha rabbahu, ya gitu, satu saat ya dibikin buat untuk munajat kepada Allah, ya buat kita minta, berzikir, doa, ya memuji kepada Allah satu, ya waktu kita nih siang hari bikin 3 gitu. Wasaatun yuhasibu fiha nafsahu, satu saat lagi kita bikin untuk menghisab diri kita, ya gitu, kita hisab diri kita nih mana banyakan, ya kita nih kerjaan kita yang baik apa yang enggak, kan gitu ya. Nah kita hisab tuh, nah 2 ya. Nah terus yang ketiganya wasaatun ya'ti fiha ahlal ilmi allazi yubsirunahu bi amri dinihi. Yang ketiga satu saat buat kita datang kepada ahli ilmu, ya buat belajar nih. Yang ahli ilmu yang mana? Allazi yubsirunahu atau yubsirunahu bi amri dinihi, ahli ilmu yang dapat bisa memperlihatkan ya kepada kita tuh, pada dia itu dengan urusan-urusan agama gitu. Jadi buat kita belajar agama gitu datang tuh. Nah ya wa dunyahu, dan juga urusan dunianya. Nah wayan sihunahu, ya dan juga untuk memberikan nasihatnya tuh. Wasaatun yakhli baina nafsihi waladzatiha bima yakhillu, dan satu saat lagi dia untuk takhalli, ya khususkan dirinya tuh, ya waladzatiha, dan kelezatannya tuh buat dirinya, bima yakhillu, dan yang dihalalkan, ya wa yujamilu, dan juga untuk dia tajamul. Tajamul tuh artinya berbuat yang bagus-bagus gitu, yang enak-enak tuh, ya dibagi nih kata Nabi, sebaiknya buat kita nih orang yang berakal tuh bagi waktu kita tuh 4 bagian gitu ya. Nah ya kita bagi, pertama kita buat munajat, berdoa, berzikir kepada Allah, kapan tuh, pagi atau kapan gitu kan. Nah yang kedua kita hisab diri kita, ya mana banyakkan antara kebaikan dengan keburukan nih. Nah ya, nah yang ketiga buat kita tuh ya pergi kepada orang alim, artinya kita buat belajar ya supaya bisa kita tahu kepentingan urusan agama kita ini atau urusan dunia ya gitu. Nah yang keempatnya yaitu ya untuk dia khususkan takhalli tuh, ya mengkhususkan ya buat dirinya dan kelezatan dirinya tuh pada yang dihalalkan dan yang ditajamulkan, artinya yang dibuat jadi ya bagus, cakep gitu. Gitu. Waqala yan bagi lil akili ayan zura fi sa'nihi wa yu'arifu ahla zamanihi wa yahfazu farjahu lisanahu. Dan Nabi bersabda lagi, ya sebaiknya buat orang yang berakal yaitu ya apa, ayan zura fi sa'nihi, yaitu memperhatikan keadaannya. Ya, jadi kita pikirin keadaan kita nih gimana. Nah, wa yu'arifu ahla zamanihi, dan dia biar arif, ya biar kenal tuh orang-orang yang ada pada masa kita ini. Ya, orang-orang mana tuh yang harus boleh kita jadikan teman, jadikan buat belajar, buat apa gitu. Ya, karena orang masa kita ini udah macam-macam begitu, ya. Enggak semua orang tuh bisa kita jadiin sahabat gitu ya, yang teman tuh gitu ya. Nah itu ya ahli zamanihi. Nah yang berikutnya wayah fazu farjahu walisanah, dan dia jaga paradnya dan juga jaga lidahnya tuh ya. Nah itu pesan tuh ya dari Nabi, sebaiknya begitu ya, perhatiin dah gitu. Habis itu qala al-Faqih radhiyallahu an wa dzukira anna hadzihil kalimah maktubatun fi hikmati ali Daud. Sampai sini dulu dah ya. Qala al-Faqih.